Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, muatan pelajaran IPA. Teman-teman, ibu guru mau menceritakan sebuah kejadian pada suatu malam di lingkungan tempat tinggal Beni gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Beni. Akibatnya, saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Beni terputus. Kemudian terjadi percakapan antara Beni dan ayah Beni. Beni, ayah masih lama tidak ya mati lampunya? Masih menunggu perbaikan gardu listrik, Beni? Oh, begitu. Dari manakah suplai listrik di rumah ini kita, Ayah? Suplai listrik rumah kita berasal dari gardu induk di Semarang. Wah, jauh sekali. Benar, Beni. Listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik, contohnya tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diolah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis, oleh karena itu kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Oh, seperti itu, Ayah. Teman-teman, coba perhatikan gambar ini. Ini gambar apa ya, sayang ya? Ada aliran air, ada baling-baling. Ini kira-kira gambar apa ya? Ayo kita amati. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Energi berasal dari sumber energi bahan bakar semakin menipis, sehingga dibutuhkan sumber energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi yang akan habis di alam. Arus air untuk pembangkit listrik merupakan salah satu penggunaan energi alternatif. Selain air, contoh lain yang termasuk energi alternatif adalah matahari, angin, panas bumi, limbah sisa tanaman, pertanian, dan kotoran ternak. Sumber energi yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif harus ramah lingkungan. Jadi, tidak boleh merusak lingkungan di sekitar kita. Nah, beginilah urutannya ya sayang. Jadi, aliran air dari waduk akan memutar turbin. Putaran turbin tersebut mengakibatkan generator akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik dialirkan ke pemukiman penduduk melalui kabel-kabel. Energi listrik dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan yang ada di rumah, misalnya lampu, televisi, kulkas, AC, dan lain-lain. Begitu ya alurnya sayang, bisa dipahami? Waduk dapat menampung air dalam jumlah yang sangat banyak. Energi air pada waduk dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Energi listrik tersebut digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, waduk itu sangat penting ya bagi kelangsungan PLTA dan listrik bagi penduduk Indonesia. Begitu ya sayang. Jadi kita harus memanfaatkan waduk dan menjaganya baik-baik supaya
kebutuhan listrik kita dapat terpenuhi. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Nah, jadi teman-teman, kita harus hemat air ya, karena air itu sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk ataupun bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Jadi, kenapa di Indonesia menggunakan tenaga air dalam pembangkit listriknya? Yaitu tadi ya teman-teman, bahwa tersedianya banyak waduk di Indonesia dan banyak bendungan, maka akan mempermudah proses untuk pembangkit listrik tenaga air tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia ataupun warga negara Indonesia yang penduduknya sangat banyak. Silakan teman-teman dijawab pertanyaannya ya. Terima kasih. Ini adalah lembar kerja untuk teman-teman pada pembelajaran hari ini. Dilengkapi ya sayang, kalian bisa melihat alat-alat yang ada di rumah kalian yang menggunakan listrik. Terima kasih.